Ada dua mouse kerja baru dari Rexus, yang satu ini mirip kayak MX Master 3 punyanya Logitech, namanya Rexus QZ30, dan satu lagi ini lebih ke mirip kombinasi antara Logitech seri M sama seri MX tapi yang Anywhere ya. Ya kurang lebih kayak gini bentuknya, namanya QZ20. Gue langsung bilang aja QZ20 jadi pilihan utama gue dibanding yang QZ30. Sebagai konteks, gue itu pakai Mac Mini M4 dan sebelumnya gue pakai mouse Logitech MX Master 4 karena ada fitur free spin untuk scroll wheelnya si Logitech itu dicombine sama smooth scrolling di Logi Option Plus untuk Mac itu sangat mantep banget ya. Sangat kawin gitu, karena di Mac itu minusnya scrollnya patah-patah ya, beda dengan Windows gitu bisa lebih smooth, dan itu jadi hal besar yang harus dipertimbangkan ketika pilih si QZ20 dan QZ30 karena ini mouse gak ada softwarenya. Tapi gue punya hacknya. Untuk user macOS, kalian perlu download satu aplikasi ini aja, namanya MOS. Ini terima kasih banget ya untuk teman saya sepuh Mac namanya Firdan, ini yang ngasih tahu aplikasi yang sangat usable buat Mac user, dan aplikasi ini gratis. Gue gak akan bahas secara fitur lengkap dari kedua mouse ini, lebih ke experience dan pilihan gue kenapa ke QZ20. Untuk yang lebih lengkapnya, Adimologi udah bahas ya, kalian mungkin bisa cek ke sana. Alasan utama gue pilih QZ20 ini karena shape-nya ini cocok banget sama tangan gue. Ukurannya lebih kecil dibanding QZ30, terus gendut juga pas buat style grip gue yang claw tapi sliding palm juga. Beda dengan QZ30 yang seluruh palm belakangnya itu sampai side gripnya dia udah rubber. Jadi emang ini mirip kayak MX Master 3S. Beda dengan MX Master 4 yang rubber itu cuma ada di bagian jempol sama di bagian kelingking dan jari manis doang ya. Jadi menurut gue si QZ20 sih ini memang mirip kayak seri M-nya si Logitech kayak M60 gitu ya, tapi ini versi Ergo gitu. Karena secara ukuran ini mirip-mirip ya sama M60L, tapi untuk fiturnya ini kayak fiturnya MX ya. Tapi kalau dibandingin sama yang MX Anywhere sih ini masih terlalu gendut, dan gue lebih cocok justru sama si QZ20 dibanding MX Anywhere karena terlalu tipis, terlalu ceper, dan terlalu kecil, yaitu fingertip grip banget lah. Kalau ini pas sama style tangan gue. Kalau shape-nya si QZ30 ini memang mendekati banget si MX Master 3S, tapi bedanya QZ30 ini lebih telur, lebih gendut, kanan kirinya itu lebih lebar. Jadi kalau buat kalian yang suka shape telur ini akan cocok, dan memang gue juga setuju. Buat tangan gue pribadi, gue lebih suka yang kanan kirinya itu lebar ya, jadi buat resting jari manis dan jari kelingking gue tuh lebih enak. Terus secara landainya, secara panjang ke depannya juga ini slightly mirip yang MX Master 3, tapi dia lebih pendek sih gue ngerasanya. Kalau MX Master 4 itu kan lebih lancip, lebih runcing, jadi tangan kita tuh ngegripnya kayak bener-bener lancip gitu kalau pakai MX Master 4. Secara bobot QZ20 ini lebih ringan di 106 gram dan QZ30 di 118 gram, lebih ringan dari MX Master 3S atau di MX Master 4. Terus fitur yang perlu jadi perhatian adalah di bagian scroll wheel-nya. Di sini mereka kasih namanya Aerospin. Ini mirip kayak free spin-nya si Logitech, tapi bedanya di sini cuma ada satu mode aja, mode yang kerasa levelingnya. Tapi kalau kita scroll kenceng kayak gini dia akan lebih laju. Kalau di Logitech itu kita bisa pilih yang leveling dikit gini sama yang bener-bener nggak ada levelingnya, jadi halus banget gitu. Nah kalau di sini cuma satu aja. Kalau ngomongin secara feel si scroll wheel-nya memang ya Logitech tetap jauh menang sih menurut gue. Nah yang tadi gue bilang di awal, fitur si Aerospin itu emang wajib banget dikombain sama aplikasi MOS, walaupun dia tuh nggak ada aplikasi bawaannya, tapi ini jadi hack buat kalian yang Mac user karena bikin fitur si Aerospin itu jadi lebih lengkap supaya feel scroll di Mac itu kerasa smooth aja gitu, jadi nggak yang patah-patah. Dan pengaturan aplikasi MOS ini juga lengkap, kalian bisa ganti arah scroll juga, bisa nentuin sepanjang apa smooth scrollingnya, kapan stopnya, mau cepet stop atau mau lambat stopnya itu bisa. Dan secara feel Aerospin dari kedua mouse Rexus ini, QZ20 dan QZ30 sih gue nggak ada rasa beda ya, cuman ini ada fitur tambahan ya, yang di QZ20 kita bisa geser secara horizontal ke kanan kiri. Untuk si scroll wheel-nya ada tanda panah di kanan kirinya gitu, yang ngartiin kalau ini tuh bisa digeser. Nah sementara di QZ30 tuh nggak ada fitur kayak gini, jadi ya udah dia cuma scroll sama klik scrollnya aja. Jadi dengan ada fitur scroll wheel yang bisa digeser ke kanan kiri di QZ20 ini,
bikin si QZ20 jadi menang secara jumlah tombol yang bisa dipencet banding QZ30. Karena untuk tombol-tombol yang lain sebenarnya fungsinya sama kedua dari mouse ini, tapi beda posisi aja sih ya. Kayak di QZ30 tuh ada tambahan tombol di bagian jempol kayak di MX Master 3S. Itu fungsinya untuk kayak nge-full screenin window. Sementara kalau di QZ20 fungsi yang sama itu lokasinya itu ada di button yang warna hitam ini sebelahnya horizontal scroll wheel. Nah, soal si horizontal scroll wheel ini juga di QZ20 jadi punya dua opsi preset ya. Kita bisa ubah di bawah sini itu ada tombol warna merah. Kita bisa pilih opsi A atau B yang bikin fungsi dari si scroll wheel horizontal dan scroll wheel yang dipencet ke kanan kiri ini tuh ada dua fungsi gitu. Dan kita bisa tukeran. Bisa bikin si horizontal scroll wheel ini jadi zoom in zoom out, dan geser scroll wheel ke kanan kiri ini jadi fungsi scroll horizontal, atau sebaliknya lah. Untuk tipe koneksi di sini kita bisa pakai dongle dan Bluetooth. Bluetoothnya itu bisa pairing ke dua device juga, sama antara QZ20 dan QZ30. Yang ngebedain cuma ada di posisi tombol untuk ganti koneksinya aja sih antara kedua mouse ini. Dan gue udah tes juga untuk di dua koneksi, mau di dongle atau di Bluetooth, itu sama-sama pakai polling rate di 125 Hz doang. Jadi ya memang ini jadi perdebatan juga ya, bisa jadi buat kalian yang emang concern sama polling rate. Ini jadi kayak kemarin gue bahas si MX Master. Nah itu jadi kendala kalau misalkan udah sering pakai yang 1000 Hz balik ke 125 atau 250 Hz, itu pasti kerasa kayak patah-patah gitu, apalagi kalau misalnya kalian pakai monitor yang hertznya tinggi. Tapi buat gue pribadi jujur, gue sih nggak ada masalah karena monitor gue pun cuma di 60 Hz dan kadang pakai yang 100 Hz. Enaknya sih memang kalau polling rate kecil itu bikin baterai lebih awet ya, tapi kalau untuk pemakaian baterai sih gue belum bisa bilang ya ini awet atau enggak. Cara spek baterai sih ini standar aja QZ20 dan QZ30, tapi yang jelas untuk sekarang baterai si QZ30 itu ada di sekitar 60-an%, sementara QZ20 itu di 70-an%. Ini setelah gue pakai kurang lebih 3 hari ya, tapi juga kayaknya gue nggak yakin dari full sih baterainya pas gue baru pakai. Secara glide enak, gak ada masalah, keduanya gue aman-aman aja. PTFE juga mouse speednya ini aman, bukan Virgin PTFE sih yang jelas ya. Untuk sensor juga gue gak ada masalah, dia pakai PAW3220 ya, standar aja untuk mouse productivity. Kliknya di sini udah silent juga, gue suka. Terus untuk side buttonnya juga silent. Tapi ini yang gue keluhin sebenarnya sih ya, side buttonnya ini fungsinya kayak aneh gitu kalau di Mac untuk berubah desktop, jadi untuk pindah-pindah desktop. Sementara biasanya itu kan untuk forward dan backward ya defaultnya side button, tapi di sini itu bukan. Jadi gue agak bingung aja pakainya, dan ditambah juga dia nggak ada software yang untuk ngatur si button-button ini gitu. Jadi kayak ya agak sayang aja sih. Cuman ya sisanya secara feel pakai gue sih nggak ada masalah, dan bahkan gue suka. Jujur gue akan pakai si QZ20 jadi daily driver gue untuk mouse kerja sih kayaknya, karena emang shape-nya senyaman itu. Setelah gue pakai MX Master 4 juga jarang banget sih ya sekarang ini gue pakai yang fungsi action ring-nya, karena gue lagi pakai keyboard yang full size juga, jadi gue custom untuk shortcut tuh di keyboard justru sekarang. Kesimpulan gue sih soal mouse-nya Logitech dengan mouse-nya Rexus yang seri QZ ini kayak dibedain jelas banget dari si ekosistem dan software-nya sih ya. Dan kalau misalnya kalian emang nggak suka yang custom mouse dan fungsi-fungsi dari shortcut di mouse-nya, ya Rexus QZ20 dan QZ30 jujur udah cukup banget sih ya. Kayak fungsi untuk dipakai kerja, gripnya nyaman, ini udah oke banget lah. Bahkan kalau dibandingin sama seri M-nya Logitech, ya gue jauh lebih pilih si QZ20 ini. Untuk sekarang gue sebenarnya agak bingung juga kalau misalnya disuruh pilih daily driver ya. Kalau dibandingin sama si seri MX-nya Logitech, sebenarnya aneh juga sih gue pilih mouse yang lebih murah gitu, dan mouse gue yang harganya jauh lebih mahal malah gue tinggalin. Tuh ada rasa kayak idealismenya juga ya. Tapi jujur QZ20 ini udah lebih dari cukup sih. Gue suka sama cara pegangnya gitu. Dan build quality pun ini mantep. Coba aja, ini ada software menurut gue jauh lebih perfect sih. So segitu aja mungkin ya untuk video kali ini. Thank you banget udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gue sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.